Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman sedulur AFM di mana saja berada, alhamdulillah kali ini saya bisa berkunjung di mana tempat saya menimba ilmu agama, yaitu ada di Pondok Nurul Azizah, Balung Jeruk, Kediri. Di kesempatan hari ini bagi saya termasuk suatu kesempatan yang sangat luar biasa bisa kembali lagi datang berkunjung di pondok ini yang kurang lebih di tahun 1997 saya menimba ilmu di sini kurang waktu 1 tahunan. Dari ilmu itulah saya bisa mempraktekkan, bisa mengemban ilmu yang saya dapatkan dari Pondok Balung Jeruk ini. Saya bisa ke seluruh Nusantara, bisa mempraktekkan ilmu agama di beberapa tempat yang pernah saya abdikan ilmu saya, yaitu ada di daerah Kota Batang, Kota Pati, Lampung, dan Surabaya. Nah, kali ini saya bisa berkunjung bersilaturahim di Pondok Balung Jeruk ini untuk sedikit memberikan wawasan kepada teman-teman sedulur AFM di mana saja berada. Pondok Balung Jeruk itu seperti apa sih? Sehingga kita bisa lebih melihat secara lebih dalam lagi tentang materi, tentang pembelajaran apa yang diberikan oleh siswa-siswi Pondok Balung Jeruk ini. Untuk lebih jelasnya, saya akan berbincang-bincang, ngobrol santai bersama salah satu dewan guru yang pernah memberikan ilmu di saat saya masih belajar di Pondok Balung Jeruk ini. Untuk lebih jelasnya, kita bisa menyapa guru kita, yaitu Pak Haji Abdullah, yang sering saya sapa dengan, atau teman-teman yang sering menyapa itu Pak Dullah. Untuk lebih jelasnya, kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ini, Pak? Alhamdulillah, Allah paring waras, sehat, aman, selamat, lancar, barokah ini. Alhamdulillah. Berarti berapa tahun, Pak? Saya nggak kesini tahun 97, keluar 98 lah, 98 akhir, meninggalkan Pondok Balung Jeruk, terus kembali lagi. Berarti kurang lebih 23 tahun. Termasuk ya perkembangan sangat luar biasa ini, Pak. Alhamdulillah, Allah paring ini. Iya. Nah, di sini, Pak, saya dari pribadi dan dari teman-teman sedulur AFM yang ingin tahu, Pak, tentang Pondok Balung Jeruk, karena jujur aja dari ilmu agama ini, Pak, saya terapkan dengan ilmu dagang saya, Pak. Artinya apa? Saya mempraktekkan usaha berbisnis ini, saya sesuaikan dengan ilmu agama tentang etika berdagang seperti ala Rasulullah yang telah Bapak ajarkan kepada saya. Biar teman-teman sedulur AFM mengetahui, orang berdagang itu nggak sekedar asal berdagang, asal laku, itu tidak, Pak. Karena ini perlu dikolaborasi, perlu diambil secara khusus dari Quran dan hadis. Dan alhamdulillah dengan praktek yang saya terapkan ini luar biasa hasilnya, Pak. Itu. Dan lebih jelasnya biar teman-teman itu tahu ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari sini, prosesnya itu kayak apa. Saya mohon dari Pak Dullah bisa menjelaskan ke teman-teman biar proses pengajaran. Sebelum itu biar Pak Dullah memperkenalkan diri. Monggo silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Abdullah Mu'alimuddin, kelahiran Kediri. Alhamdulillah saya tugas di pondok itu mulai tahun 1987. 87, Pak? 87. Alhamdulillah sampai sekarang Allah paring waras, sehat, aman, selamat, lancar, barokah. Amin. Sehingga bagi orang tua yang menghendaki anaknya dibina masalah agama dan remaja-remaja yang minta dibina agama, alhamdulillah dengan usia yang barokah ini bisa melayani kehendak orang tua dan para remaja-remaja. Amin. Itulah sekedar
perkenalan saya. Anak sudah berapa ini Pak? Anak baru 13 ini. Baru 13. Baru Untuk- 13. Barokah Pak. Amin, amin, amin. Nah ini teman-teman bisa tahu khususnya alumni Balung Jeruk. Insya Allah nggak asing ya dengan Pak Abdullah. Yang mana alhamdulillah Allah masih memberikan kesehatan, kewarasan, kelancaran dan kebarokahan. Tetap bisa mengabdikan diri ilmunya untuk perjuangan Quran hadis. Mudah-mudahan beliau beserta Dewan Guru yang lainnya, beserta keluarga besar dari Pondok Balung Jeruk ini, Allah selalu memberikan keamanan, kelancaran, dan kebarokahan. Amin, amin. Umur panjang yang barokah. Amin, amin. Untuk melanjutkan tadi, yang persyaratan apa sih Pak? Kalau teman-teman mau mondok di Balung Jeruk ini apa? Untuk persyaratan bagi siswa-siswi baru, Ya, pertama harus membawa surat keterangan dari kepala desa atau kelurahan ya. Yang kedua, membawa fotokopi KK. Fotokopi KK, Ya. Yang ketiga, membawa fotokopi KTP. fotokopi KTP. Dan akhir-akhir ini harus ada surat keterangan dari dokter menyatakan tadi tes rapid antigen dengan hasil negatif. Ya, ya, ya. Karena kondisi COVID-19 ini kalau nggak bawa rapid antigen dari kami nggak bisa nerima. Ya. Selanjutnya untuk materi-materi apa Pak yang diberikan siswa Pondok Balung Jeruk ini selama ada di sini? Di masalah materi bisa kita bagi dua. Ya, Yang pertama materi bacaan, bacaan. yang kedua materi makna. Oh, gitu. Ya. Materi bacaan itu meliputi satu Heeh. kelas PB. Kelas PB artinya itu pegon dan bacaan. Pegon dan bacaan. Lah, kelas pegon bacaan ini yang untuk Pak Guru itu Iya. super sulit, super mempersungguh karena dasar. Oh, ilmu dasar ya? Ilmu Yang dasar. harus dimiliki dari awal orang mondok itu Pak? Banyak yang ke pondok itu modal nol. Iya, iya, iya. Sehingga Pak Guru harus konsentrasi, harus mempersungguh. Gitu. Tapi alhamdulillah ya dengan kesungguhan Pak Guru dan kesungguhan siswa-siswi alhamdulillah juga bisa berhasil. Alhamdulillah. Nah, setelah di kelas PB dinyatakan lulus, Ya. kemudian bisa naik ke bacaan kelas bacaan. lambatan. Lambatan. Lambatan dalam arti melanjutkan pelajaran yang dari kelas PB tadi. Kelas PB tadi. Iya. Dan mempersiapkan untuk ke kelas kecepatan. Jenjang berikutnya ya. Ya, yang berikutnya kelas kecepatan. Jadi kalau di kelas lambatan dinyatakan lancar, dan lulus, bisa dinaikkan ke kelas Kelas jenjang berikutnya, kecepatan. Ada. Begitu juga di kelas kecepatan. Iya. Di kelas kecepatan itu dari kami mempersiapkan untuk masuk ke kelas saringan. Iya, iya. Dalam arti kelas saringan nanti dituntut 30 juz bacaan bisa lancar. 30 juz. 30 juz. Iya. Gitu. Jadi dari PB, dari lambatan, dari kecepatan, Iya. dari kecepatan juga dikatakan berat ya berat, ringan ya ringan. Iya, iya. Beratnya harus mempersiapkan untuk kelas saringan yang mana di saringan nanti diusahakan 30 juz itu bacaannya siswa-siswi bisa lancar. Iya, iya. Nanti kalau sudah di kecepatan dinyatakan lulus, Heeh. baru bisa dinaikkan ke kelas saringan. Iya. Kelas saringan nanti 1 bulan, kalau dinyatakan 1 bulan itu 30 juz lancar, untuk dinaikkan di kelas berikutnya, yaitu dikirim ke pusat pondok kita, Iya. ke Kediri sana. Tes berikutnya Pak ya. Tes berikutnya. Iya. Di sana dinilai kalau mungkin nanti dinyatakan berhasil pembinaan kita, dinyatakan lulus, Iya. bisa ditugaskan ke daerah-daerah di mana Seluruh yang diperlukan seluruh yang Nusantara Pak ya. Iya, seluruh atau Nusantara. mancanegara sekarang. Alhamdulillah dari Balung Jeruk juga banyak yang di Jawa Timur, Jawa Tengah, nasional, luar Jawa, bahkan di luar negeri juga banyak. Iya, iya, iya. Dulu ada yang di Amsterdam, di Belanda itu. Dari Alhamdulillah, alumni dari Balung Jeruk Balung ini Jeruk. ya? Kebetulan anak saya Luar sendiri biasa. itu. Anak saya sendiri di Amsterdam. Oh gitu. 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Iya, iya. Dan di negara-negara yang lain lah. Iya. Itulah kira-kira jenjang materi-materi yang kita persiapkan.
Kemudian yang kedua adalah materi makna. Makna. Gitu. Jadi makna Al-Quran. Tentang arti dari isi Al-Quran, Pak ya? Iya, isi Al-Quran itu artinya diberi makna. Kalau Quran itu kan bahasa Arab. Betul. Sedangkan kita orang Jawa. Iya. Dan kita harus dijawakan, diberi makna dan cara berguru. Iya, betul. Gitu. Dari Al-Quran, kemudian ada kitab-kitab yang diambil dari Kutubus Sittah itu. Iya. Ada Kitabus Shalah. Kitabus Shalah menerangkan bab sholat. Iya. Kemudian Dirangkum di Kitabus Shalah itu, Pak ya? Iya. Kemudian sholatun nafil, sholat sunnah itu. Iya. Kemudian Kitabud Da'wat. Iya. Jadi kurang lebih insya Allah sekarang ya 24 itu berapa itu jumlahnya. Gitu. Itu juga dibagi yang pertama kelas lambatan dan kelas cepatan. Gitu. Jadi dari kelas lambatan, materi di kelas lambatan kalau sudah dinyatakan khatam bisa semuanya diterima, diserap, nanti dinaikkan di kelas cepatan. Kecepatan. Ya, di kelas cepatan. Nanti kalau sudah di kelas cepatan dinyatakan 30 juz, bisa siswa-siswi bisa menerima dan bisa menyampaikan, baru di kelas Faraid. Faraid. Ya. Iya, iya. Dari segi materi makna, Faraid itu tentang Faraid tentang pembagian ahli waris kepada orang yang meninggal itu. Betul. Ini Itu nanti diajarkan di sini, Pak ya? Ya, itu pelajaran terakhir itu. Terakhir ya? Terakhir itu untuk materi makna. Iya. Itulah kira-kira materi-materi yang disampaikan di Pondok Balonjur ini. Terus untuk beberapa kitab-kitab tadi itu diambil dari hadis apa aja, Pak? Biar teman-teman ini tahu. Seperti tadi kan ada Kitabus Shalah, Kitabud Da'wat, itu diambil dari hadis-hadis apa, Pak? Cuplikan dari hadis apa? Ya, dari Bukhari. Dari Sahih Bukhari. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ya. Kalau Kitabus Shalah itu juga dari Abu Dawud juga ada, Nasai juga ada. Dari diambil dari Kutubus Sittah itu. Kutubus Sittah itu, Pak. Karena apa? Untuk anak-anak beli Kutubus Sittah kan berat. Betul. Nah, makanya kita berikan untuk yang kecil-kecil ya, biar terjangkau. Iya. Ya, terjangkau. Dirangkum di situ, Pak ya. Karena bab sholat, bab haji, betul. bab zakat, bab apa lah. Komplit berarti, Pak ya? Komplit, iya. Untuk materi tadi, Pak, itu bisa ditempuh oleh siswa itu berapa bulan? Jadi pencapaian materi untuk materi bacaan di kelas PB itu rata-rata bisa ditempuh selama 4 bulan rata-rata itu. 4 bulan rata. Yang materi apa tadi, Pak? Materi PB. PB. Bacaan sama pegon itu. Ya, bacaan sama pegon. Itu kita pukul rata lah. Kadang-kadang ada yang lebih, kadang ada yang kurang, tinggal tergantung siswa itu tadi ya. Dan tangkapnya siswa-siswi. Tapi secara rata-rata 4 bulan. 4 bulan. Setelah 4 bulan kemudian dinaikkan ke kelas lambatan. Kelas lambatan. Kelas lambatan 4 bulan. 4 bulan. Setelah dinyatakan disitu lancar bacaan, kemudian dinaikkan ke kelas cepatan tadi, ya kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. Ya. Berarti secara total ya 11 bulan. 11 bulan. 11 bulan. Setelah itu nanti terakhir kelas saringan. Kelas saringan. Ya, kelas saringan. Jadi kelas PB ditempuh kira-kira 4 bulan, kemudian di lambatan kira-kira 4 bulan, di cepatan 3 bulan, kemudian ke kelas saringan. Iya, iya, iya. Kelas saringan dalam arti bacaan itu yang tadi saya sebutkan, jadi mengulang pelajaran pembacaan Al-Quran sebanyak 30 juz itu. Iya, iya, iya. Nah, untuk materi makna, itu yang tadi kan ada kelas lambatan, ada kelas cepatan, terakhir Faraid. Itu kan di lambatan rata-rata bisa ditempuh oleh siswa-siswi selama 5 bulan. 5 bulan. 5 bulan bisa khatam materi lambatan. Kemudian naik ke kelas cepatan. Kecepatan. Dari kelas cepatan juga ditempuh kurang lebih 5 bulan. Iya, iya, iya. Setelah kelas lambatan, materi lambatan sudah khatam, kelas cepatan sudah khatam, nanti terakhir ilmu Faraid, Faraid cukup 1 bulan. Cukup 1 bulan. Nanti 11 bulan lah. Insya Allah Quran bisa dikuasai, bacaan, makna, keterangan dan maksudnya apa ayat-ayat itu. Insya Allah selama 11 bulan, ya, itu bisa siswa-siswi sudah bisa menerima lah, bisa menerima. Ya. Jadi kurang lebih 11 bulan sampai kadang-kadang ada yang 1 tahun juga ada. Iya. Karena tergantung tadi, Pak ya, kemampuan dari siswa itu tadi. Iya. Berarti, tapi gini, ada yang kadang-kadang dari rumah itu udahnya sudah ada.
Oh, sudah bisa, sudah tinggal bisa memperdalam lagi. bacaan Quran sudah lancar. Makna kadang-kadang untuk generasi remaja-remaja LDI Iya. kan di daerah sudah diberi pemangkulan ilmunya Ilmu itu dasar. ilmu dasarnya sehingga kadang-kadang bisa ditempuh di Pondok Balonjero ini bisa ditempuh 6 bulan. 6 bulan, Pak. 6 bulan bisa. Iya, iya. Gitu. Karena tapi sudah punya dasar yang mantap loh Pak, berarti itu Pak. Iya. Tadi sebelum datang ke pondok modalnya itu sudah ya kurang lebih 50% lah. Iya, iya. 50%. Di 5 bulan, 6 bulan bisa kita Bisa tinggal ikut, melanjutkan itu iya, aja. ikut tes yang terakhir itu Pak ya. Nah, terakhir untuk jenjang selanjutnya itu. Iya. Di Pondok Balonjero ini dari beberapa bagian kelas itu tadi berarti ada berapa kelas Pak? Jadi untuk kelas itu siswa sendiri, siswi sendiri, Siswa artinya sendiri, siswi sendiri. materi bacaan. Oh gitu. Jadi PB siswa satu kelas, Iya. siswi satu kelas. Berarti nggak dicampur Pak ya? Enggak. Iya. Jadi satu kelas itu putra, satu kelas putri. Iya. Kemudian tadi sudah saya sampaikan Heeh. dari PB ke lambatan, Iya. bacaan lambatan, materi lambatan. Iya. Itu siswa juga sendiri, siswi juga sendiri. Tadi masing-masing kelas itu ada gurunya, Gitu Pak ada ya. pak gurunya. Nah, begitu juga untuk kelas cepatan. Iya, iya. Untuk kelas cepatan, siswa juga sendiri, Iya. siswi juga sendiri. Begitu juga saringan. Jadi untuk mencapai materi bacaan itu tiap habis subuh, Oh, habis subuh. tiap habis subuh dan habis maghrib kecuali malam Senin sama malam Jumat itu nasihat. Oh gitu. Jadi habis subuh semua pak guru ngajar itu. Iya, iya. Terbagi di semua Semua kelas itu, gitu ya, Pak ya. semua. Jadi habis subuh semua pak guru ngajar di Aktivitas materi ke- kelas masing-masing Iya, itu. iya. Itulah. Kan ini untuk sedulur FM barangkali dengan penjelasan seperti ini kan lebih bisa menerima. Karena apa? Kadang-kadang gini Pak, ada itu, wah aku mau mondok, tapi saya belum bisa baca, saya belum bisa nulis gundul atau nulis pegon lah. Padahal di sini sudah ada kelasnya Pak ya, ada tahapannya. Berarti kondisi apapun yang kita peroleh, kita dapatkan atau yang kita sudah persiapkan dari rumah, berarti kita bisa langsung aja datang ke pondok bisa Pak ya? Bisa, tapi di depan tapi saya terangkan, Iya. ada yang pondok ke sini itu masih kosong. Loh, malah belum bisa apa-apa Belum ya? mengenal bahasa Arab itu, belum Iya. mengenal. Tapi alhamdulillah dengan Pak Guru yang begitu bersungguh, siswanya juga mau bersungguh, akhirnya juga bisa berhasil. Seperti itu banyak. Iya. Berarti kan Yang penting dikasih itu tahapan. niatnya. Iya, betul. Niatnya saya untuk mencari ilmu. Kalau menurut Qur'annya kan walladzina jadu fina lanahdinahum subulana. Allah pasti memberi jalan untuk bisa berhasil gitu. Selain dari materi-materi tadi, Pak, itu apakah ada tambahan materi lain, Pak? Begini ya. Jadi siswa-siswi Heeh. di dalam menerima ilmu yang diberikan Pak Guru, Iya, kan tenaganya, badannya kan harus fit, harus sehat. betul, iya betul. Nah, untuk menuju kesehatan itu, alhamdulillah untuk siswa Heeh. di sini juga ada olahraga, Ada antara olahraganya? lain Heeh. sepak bola. Sepak bola, Jadi sepak bola, kemudian bola voli, bola voli, kemudian futsal, futsal, kemudian pingpong. pingpong juga ada. Itu. Nah, olahraga itu tiap hari Selasa Iya. sama hari Sabtu. Oh gitu. Iya. Ada jadwalnya, Pak ya? Ya. Jadi untuk siswa silakan yang hobinya sepak bola, Iya. monggo di lapangan dekat. Iya, iya. Yang hobinya voli bola dipersiapkan. Yang hobinya futsal dipersiapkan. Iya. Begitu juga yang hobinya pingpong. Iya. Jadi hobinya para siswa-siswa itu alhamdulillah di pondok disiapkan lah, dipersiapkan itu. Sehingga dengan olahraga, badannya bisa sehat, akhirnya bisa menempuh seperti materi-materi yang kita berikan kepada siswa-siswi itu. Kalau jiwanya sehat, kuat, otomatis menerima ilmu dengan lebih maksimal, Pak ya. Di samping itu kan nanti kalau sudah dinyatakan lulus jadi seorang mubalek, Iya. kan tugasnya itu di daerah, mungkin di daerah kota, daerah desa, mungkin daerah pegunungan. Iya. Nah di sini juga dipersiapkan. Iya, iya. Gitu. Iya. Ada yang kemarin bilang saya itu, Pak, saya tugas sekali di situ bangun masjid desa. Gitu ya. Ya,
Lah, alhamdulillah dari pondok ada bangunan istilahnya. Iya. Gitu. Bangun pagar-pagar itu, bangun Iya. masjid. Ikut beraktivitas di situ Iya. Pak ya. Jadi di samping itu sebagai jariahnya Iya. pun juga dipersiapkan nanti kalau ditugasan kebetulan kok ada Mas Soleh sudah ada modal. Iya, sudah terbiasa, Sudah terbiasa. dari pondok ikut apa namanya aktivitas, apa namanya bersih-bersih atau membangun apa kan gitu sudah terbiasa, terlatih lah ya. Termasuk bersih-bersih, termasuk buang sampah, termasuk tidak kalah lagi untuk membela diri. Heeh. Kadang-kadang seorang pejuang itu ngadepi musuh namanya orang yang nggak senang, Iya. kadang-kadang menyerang saran dada atau bagaimana kita adakan itu apa namanya Persinas Asad. Persinas Asad. Nanti Persinas Asad itu kita adakan seminggu sekali tiap malam Latihan malam Sabtu. Malam Sabtu. Tiap malam Sabtu. Untuk siswa juga begitu, untuk siswi juga begitu. Iya. Ini. Jadi biar nanti tugas itu ya namanya pede lah, Iya. pede harus berani. Gitu. Berani. Jadi pembawa agama barang hak itu harus berani. Iya. Gitu. Kemudian acara-acara yang lain juga ada yang mungkin dari rumah itu mempunyai kemampuan listrik. Di Iya. sini kita dapur, bahkan gitu. listrik. Berarti di apa namanya kemampuannya itu bisa dikembangkan di sini. Dikembangkan. Iya. Nah, karena apa ya? Nanti mungkin di tugasan itu juga dibutuhkan itu. Betul, Banyak. sangat dibutuhkan, Di sini Pak. ada yang ahli listrik ada, Iya. ahli sahnya juga ada, Iya. ahli bangunan juga ada. Jadi waktu daftar itu kita mungkin 1 bulan 2 bulan kita pantau keahliannya di bidang apa. Iya. Keahliannya kita salurkan untuk kelancaran membantu kelancaran pondok ini. Iya. Tuh. Nah, itu untuk siswa. Iya. Nah, untuk siswi itu kalau siswi kan kalau sudah mungkin ya di rumahnya atau di tugasan, bahkan Iya. ke depannya kan dalam rumah tangga, ibu rumah tangga. Mau tidak mau dan dituntut masalah masak-memasak. Betul. Di sini juga dibina oleh ibu-ibu guru itu. Iya. Ibu guru diajari cara masak-masak bergantian. Oh gitu. Di 15 hari sekali per kelompok itu. Berarti dari yang siswa-siswi semua itu ada apa namanya pembelajaran untuk menghadapi jenjang kehidupan yang akan datang itu sudah dipersiapkan, Iya, Pak, dari ya? rumah apa? Ya di tugasan. Mungkin Iya. jauh ke depannya dalam menghadapi dalam rumah tangga. Iya, rumah Dalam tangga, rumah tangga. betul. Saya mengatur rumah itu bagaimana sehingga Iya. di sini jika untuk siswi diajari nyapu, Iya, bersih-bersih. bersih-bersih, kemudian nyuci piring, Punya rasa bahkan tanggung jebur, jawab, Pak. jebur itu murah jeding itu. Iya. Bahkan ada yang istilahnya potse. Potse potong sayur. Oh, potong potong sayur. Potong sayur kalau nggak diberi Diajarin? modal ya, Iya, mungkin betul. ya seenaknya. Iya, Alhamdulillah di sini untuk siswi diajari itu. Iya, iya. Ada potse, memasak dan sebagainya. Berarti kemandirian, Pak. Kemandirian. Iya. Alhamdulillah bapak ibunya seorang orang tua itu sangat syukur lah. Iya, betul. Anaknya di samping anak-anaknya itu diajari ilmu agama, Iya. juga diberi keterampilan yang untuk menghadapi suatu saat anak-anak itu mungkin di rumahnya orang lain waktu di tugasan, bahkan Iya. jauh ke depan ke Ikut dalam mertua. rumah tangga. Iya, Ya, ikut mertua. mertua. Iya, betul. Berarti sebelum dia apa namanya berumah tangga, rata-rata kan gabung sama mertua tapi sudah ada pembelajaran kemandirian, Pak, ya. Ya, itu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya sama orang tua merasa syukur lah. Iya, Merasa betul. syukur. Itulah kira-kira yang kita berikan kepada siswa-siswi itu. Berarti termasuk sangat komplit untuk sedulur AFM di mana saja berada. Di pondok itu apa namanya dari materi tentang ilmu agama, tentang kegiatan yang untuk kemandirian itu juga ada. Sehingga dipastikan kalau para siswa-siswi itu sudah lulus, ya tadi nyatakan sudah lulus, ya toh, dari akhlaknya bisa dijamin dalam arti kejujurannya, terus kemandiriannya itu sudah siap untuk menghadapi apa namanya hidup di masyarakat, Pak, berarti gitu seperti itu, Pak, ya. Iya. Oke, ini terakhir, Pak, untuk pertanyaan saya yang terakhir ini, Pak. Untuk apa namanya jam keseharian siswa itu seperti apa, Pak? Jadi dalam pencapaian semua target-target yang sudah kita targetkan, Iya, itu kita mulai habis sholat subuh. mulai dari sholat subuh. Jadi habis sholat subuh, semua itu bacaan sampai maksimal jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Semua kelas jam 6 baru sudah selesai. Iya. Setelah jam 6
kemudian diteruskan apel. Semua siswa, semua siswi apel. Apel. Gitu. Per Apel mungkin dicapai 10 sampai 15 menit. Ya. Nah, setelah apel kemudian diteruskan oleh amal soleh sesuai dengan jadwalnya. Kegiatan-kegiatan. Ada yang membuang sampah, ada yang nyapu, ada yang jaga, dan seterusnya. Iya. Ya, itu nanti dikerjakan sampai sekitar kurang lebih jam 7. Jam 7. Setelah jam 7 mandi, Iya. setengah 8 Iya. sarapan pagi. Sarapan pagi bersama. Jadi sarapan pagi setengah 8 semua siswa harus standby semua. Standby. Gitu. Antri. Iya. Diberi waktu 15 menit 15 menit. atau sampai sampai setengah jam lah. Kurang lebih setengah jam lah. Setengah jam. Jadi sarapan pagi. Nanti jam 8 pagi itu sudah mulai pelajaran lagi. Kegiatan. Materi pelajaran. Ya, materi pelajaran. Itu yang makna lambatan juga di lambatan. Ya. Makna cepatan di cepatan. Mungkin yang faraid juga kelas faraid. Iya. Mungkin yang kelas saringan juga kelas saringan. Yang bangunan juga masuk ke bangunan. Sudah ke jadwalnya masing-masing Pak ya. Ya. Jadi waktu apel itu dibacakan. Iya. Ya, kelompok Kegiatan 1 hari itu ya. Kelompok 1 hari ini bangunan. Kelompok 2 jaga di pos 1 ada, di pos 2 ada. Di waktu apel pagi itu disampaikan jadwal untuk keseharian. Betul. Tuh. Nah, nanti dalam acara pengajian sampai jam setengah 11. Sampai setengah 11. Setengah 11 selesai, semua siswa-siswi jam setengah 11 harus tidur. 11 malam itu harus tidur. Enggak, 11 siang, 11 pagi. 11 pagi. Ya, 11 pagi itu. Jam setengah 11 acara-acara yang bangunan sudah selesai, yang di kelas-kelas makna itu sudah selesai, harus istirahat. Istirahat harus tidur. Gitu. Tidur itu pun nggak sembarangan tidur. Gitu. Dari kami itu bercerita supaya nanti dibangunkan biar mudah. Semua siswa tidurnya harus di masjid lantai 1. Oh gitu ya. Kemudian adzan jam 12. Adzan jam 12. Tapi seperempat sebelum adzan, siswa-siswi sudah kita bangunkan. Iya. Gitu. Supaya nanti nggak ketinggalan dalam sholat duhurnya. Sholat duhurnya berjamaah. Berjamaah gitu. Gitu. Habis sholat duhur, kemudian persiapan makan siang. Makan jam setengah 1 kan sampai jam 1. Setelah itu masuk pelajaran lagi jam setengah 2. Setengah 2 mulai pelajaran siang. Siang. Setengah 2. Nah, nanti kalau hari Selasa sampai hari Sabtu kan waktunya olahraga. Nanti sampai jam 3 sholat asar. Habis sholat asar kemudian olahraga sesuai dengan hobinya masing-masing siswa-siswi itu. Berarti enak juga Pak ya mondok Pak ya. Kegiatannya, hobinya tersalurkan semua ya, Pak. Iya. Ingin apa insya Allah tersalurkan. Setelah itu kalau selain hari Sabtu sama hari Selasa itu habis asar itu ada istilah latihan. Contohnya latihan nasihat. Oh gitu ya. Nanti sampai jam 5. Iya. Ada latihan baca khutbah untuk siswa. Jadi satu kelompok gitu, tadi per kelompok, temannya dengarkan. Kalau latihan nasihat berarti nasihati satu kelompoknya itu. Atau latihan baca khutbah. Khutbah Jumat Pak khutbah Jumat. Karena tidak menutup kemungkinan nanti para siswa-siswa di kelompok ditugasan. Disuruh tampil untuk ngimami sholat Jumat. Jadi kita persiapkan. Sudah dipersiapkan dari sedini mungkin Pak ya. Iya, nanti siap asar tiap hari Jumat itu. Termasuk menderes bacaan Al-Quran. Jadi habis asar sampai jam 5 itu siswa-siswi nggak ada untuk keliaran kesana kemari, nggak ada. Nanti tepat jam 5 selesai makan sore. Makan waktu sore. Setengah 5 jam Pak 5. Ya? Jam 5. Jam 5. Jam 5 nanti sampai makan sampai setengah 6. Kalau sekarang kan setengah 6 sudah adzan maghrib. Iya. Setelah adzan maghrib, sholat maghrib, habis sholat maghrib, bacaan sesuai dengan kelasnya masing-masing. Jadi dikelompokkan sendiri lagi. Seperti tadi yang saya sampaikan tadi. Itu nanti sampai kadang-kadang sampai setengah 7, sampai jam 7:15. Jadi nggak sampai jam 7 nggak, karena apa? Jam 7 nanti adzan Isya. Iya. Jadi jam 7 adzan Isya. Kemudian habis sholat Isya,
ya mungkin namanya anak yang mungkin butuh istirahat dulu sebentar. Iya. Nanti jam 8 Iya. kita mulai pembelajaran penyampaian makna. Kelas malam itu Pak ya? Kelas malam. Iya. Sesuai dengan kelas yang ditunjuk, sesuai dengan kelasnya masing-masing. Iya. Ya. Jam 8 sampai nanti jam setengah 10. Setengah 10 Pak ya? Ya, setengah Iya. 10. Setengah 10 semua kelas harus sudah selesai. Iya. Nah, kemudian setengah 10 Iya. nanti anak-anak kadang-kadang yang ada yang ya namanya anak muda ya gitulah. Iya. Tadi mananya apa? Tadi mananya apa? Kerangnya lah gitu. Ketinggalan. Ketinggalan. Gitu. Kemudian dari pondok diberi peraturan setengah 11 semua siswa-siswi harus sudah tidur. Oh gitu Pak. Harus sudah tidur. Kadang dari kami Pak Guru, kadang ada yang Ikut ngoprek-ngoprek. ya, Ikut ngoprek-ngoprek keliling. apa ngontrol. Iya betul. Karena anak muda kalau nggak kita ngontrol, waduh, lepas ya. Betul. Ya gitulah namanya anak muda. Nggak bisa sekali kasih pengumuman, tapi itulah sebagai sifat kita meramut, Ya, mengontrol meramut, gitu Pak ya. mengontrol. Jadi nggak bisa kita Iya, lepas betul. percaya pada siswa-siswi itu nggak ada. Ya, karena kita mendapat kepercayaan dari orang tua, jadi ya Amanah, tanggung Pak. jawab. Betul ya. Itu kebetulan ya tanggung jawab Bapak pengurus-pengurus Iya. dari kami Pak Guru membantu amanah dari orang tua supaya anaknya berhasil. Betul, amin. Setengah 11 tidur, nanti jam 2 Ya. dibangunkan semua. Itu setiap malam Pak? Setiap malam. Setiap malam. Gitu. Jam 2 bangun, Heeh. apel lagi tadi absen. Di absen, Iya, per kelompok. berarti kalau mama di malam hari itu ada yang nggak kelihatan, berarti absennya Ketahuan. apa? Ketahuan Pak ya. Ketahuan besok berapa hari, kemudian dipanggil bahkan diberi Kenapa suruh ikut, kan gitu? ikut bangunan atau apa gitu. Kalau dia nanti. sengaja, Ya, sengaja. nggak ada izin yang yang tidak sesuai lah Ya, katakan. kecuali kalau yang jaga kan nggak masuk absen itu. Iya betul betul. Jadi pada waktu jam 2 kita bangunkan, kemudian sholat dan yang tidak kalah pentingnya adalah berdoa. Iya. Karena kita itu ya la haula wala quwata illa billah lah. Betul, Pak. Kita nggak punya apa-apa. Modal kita yang paling utama adalah Doa. berdoa. Alhamdulillah dengan demikian ya untuk siswa-siswi ya untuk yang siswa-siswi yang pertama memang ya berat. Betul ya. Proses Pak. Ya proses. Nah, butuh proses. Kita juga nggak begitu keras harus Iya. bangun ya. Kadang-kadang ya hanya bangun 5 menit. Ada 10 menit, tapi itu kan suatu pelajaran. Betul ya. Gitu, suatu pelajaran. Nanti kalau sudah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, mungkin 6 bulan sudah biasa. Sudah terbiasa dan agak lama untuk berdoanya itu Pak Iya, ya. berdoanya agak lama. Di samping itu untuk anak-anak kan diberi pengertian. Iya. Sekarang itu Allah turun, kebutuhan Iya, kita itu di banyak. malam hari itu. Beri pengertian, kita minta pada Allah. Apa yang kita minta pasti Allah memberi. Kalau bahasa hadis Nabi kan, udullah wa antum mungkinuna bil jabah. Berdoalah kalian dengan yakin Allah pasti mengabulkan. Jadi apa yang dicapai semua itu nanti intinya doa. Jadi di puncaknya doa itu. Alhamdulillah dengan modal ya usaha doa, Ikhtiar, doa. ya. Alhamdulillah ya niat baiknya orang tua bisa Tercapai. Kita bisa mewujudkan niat baik orang tua. Gitulah. Sehingga nanti kadang-kadang setengah 3 ada yang langsung tidur, Iya. ada lagi yang jam 2:15 sudah tidur. Betul. Ya untuk ada lagi yang hanya 5 menit, Iya. nggak apa-apa lah nanti kan tahapan-tahapan. Iya. Itu setelah tidur, kemudian nanti sebelum subuh, Iya. nah, itu juga kita bangunkan. Jadi nggak kita bangunkan setelah adzan subuh enggak. Iya, iya. Mungkin kalau subuh kan mungkin siswa-siswi kan butuhkan ke jeding. Iya, betul. Nah, kadang setengah jam sebelum adzan atau 20 menit sebelum adzan kita bangunkan. Iya, iya, iya. Kita bangunkan, kita usaha. Ada tahapan lah Pak ya. Kita usaha, kita berusaha bagaimana si siswa nanti ini sebelum subuh, setelah adzan bisa sholat sunnah, fajar itu, gitu. Karena hasilnya kan lebih baik daripada dunia seisinya. Di samping itu nanti sholat subuhnya juga nggak ketinggalan. Sampai subuh berikutnya, setelah subuh seperti yang kembali seperti tadi itu. Tadi awal tadi Pak ya. Jadi dari kami juga memberi kesempatan untuk istirahat lah. Iya, betul. Jadi waktu istirahat harus istirahat. Harus istirahat. Di samping itu Pak Guru juga ngontrol lah. Iya, Ngontrol nggak itulah insya Allah perharinya dalam kegiatan siswa-siswinya gitu insya Allah.
Mungkin ada pesan Pak untuk sedulur AFM dan para regenerasi Pak? Ya, bagi saudara-saudaraku, saudara AFM, Ya. dan untuk para remaja-remaja, kita harus yakin, kita harus yakin bahwa langkah ke pondok itu adalah langkah yang paling tepat untuk menuju ke depan lebih bahagia, lebih mulia, lebih berhasil. Karena apa? Remaja-remaja yang dulunya mondok, pertolongan yang diberikan kepada pertolongan diberikan oleh Allah itu di luar perkiraan kita. Contoh aja. Satu saya beri contoh. Jamaah-jamaah haji sedunia yang paling banyak remajanya adalah orang-orang LDI. Lah, artinya yang jamaah-jamaah haji yang di Mekah sana loh, gitu. Itu yang banyak remajanya dari LDI. Lah, dari jamaah LDI, jamaah haji LDI, remaja-remaja yang banyak haji adalah para mubalig-mubalig. Gitu. Lulusan dari pondok-pondok tadi ya? Ya, pokoknya lulusan pondok-pondok. Jadi artinya dengan kehidupan untuk remaja-remaja, mungkin sebelum nikah, mungkin sebelum berhasil dalam bekerja, diawali dengan mondok, itu adalah langkah yang paling tepat. Ya, karena memang Allah sendiri menjamin, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yang surkum. Ya, itu saya juga bisa membuktikan, khususnya anak saya sendiri, juga termasuk para remaja-remaja yang khususnya di Balun Jeruk dan semua remaja-remaja yang diawali dengan mondok. Gitu. Jadi jangan takut bayangan. Kita harus yakin dengan jaminan Allah Rasul. Bayangan harus kita kalahkan dengan kenyataan. Bayangannya nanti saya bagaimana, itu bayangan. Gitu. Kalau dalam bahasa Al-Quran, wa inna dzonna la yughni minal haqqi syai'a. Jadi angan-angan manusia, bayangan manusia itu tidak bisa mengalahkan dengan jaminan dari Allah, jaminan dari Nabi dalam hadis. Jadi yakinlah, gitu. Sebelum saya kerja, sebelum saya nikah, saya awali dengan mondok. Saya harus yakin dengan mondok, nanti betul-betul saya berhasil dalam membina rumah tangga. Amin. Dan saya juga berhasil dalam mencari pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki oleh agama. Jadi dengan dimodali agama, dengan pelamu balik, insya Allah nanti bisa berhasil dengan barokah sampai endingnya nanti bisa mencapai husnul khotimah. Amin. Sehingga bisa hidup mulia, mati masuk surga. Insya Allah gitu. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Pak atas waktunya. Saya sangat berterima kasih bisa berkunjung di tempat saya menimba ilmu dan bisa bertemu lagi dengan Pak Abdullah bersama Dewan Guru yang lainnya, dan atas sambutannya buat saya bersama tim, saya banyak-banyak terima kasih. Jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan memberi manfaat dan barokah. Amin. Untuk sedulur AFM di mana saja berada, itu tadi bincang santai saya dengan guru besar saya, guru yang memberikan suri tauladan, memberikan ilmu dasar saya dalam tahap awal menuju jenjang, menuju suatu kehidupan di luar. Artinya apa? Dengan bekal ilmu agama. Karena ilmu agama itu sebagai modal utama kita melangkah, menghadapi dengan sesama teman, tetangga, keluarga, rekan bisnis. Kalau punya dasar ilmu agama, jujur, rukun, kompak, kerjasama yang baik, hasilnya sangat luar biasa. Oke, terima kasih untuk sedulur AFM. Jazakallahu khairan Pak. Amin, amin, Ya, amin. bisa kita pamitan sama sedulur AFM.
Untuk sedulur AFM, Balung Jeruk. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.